Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Muhammad Aulia Rahman, peserta Latsar CPNS BPSDM Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Tapin, Angkatan 17, Kelompok 2. Pada kesempatan ini, kita lanjut ke nilai-nilai ASN yang keempat, yaitu komitmen mutu. Lanjut. Komitmen mutu dapat diartikan sebagai janji terhadap diri sendiri yang tercermin dalam tindakan dan perbuatan untuk menjaga standar yang telah ditetapkan. Sebagai ASN, tugas apapun yang diemban merupakan tanggung jawab kita untuk dilaksanakan secara optimal dengan prinsip efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu. Sehingga masyarakat sebagai stakeholder merasa puas dengan pelayanan yang diberikan. Ada 4 indikator dari nilai-nilai dasar komitmen mutu. Yang pertama, efektivitas. Berasal dari kata efektif yang berarti berhasil guna, dapat mencapai hasil yang ditargetkan. Efektivitas merujuk pada tingkat ketercapaian target yang telah direncanakan, baik menyangkut jumlah maupun mutu hasil kerja. Yang kedua, ada efisiensi. Berasal dari kata efisien yang artinya berdaya guna. Efisiensi merupakan tingkat ketepatan realisasi penggunaan sumber daya dan bagaimana pekerjaan dilaksanakan sehingga dapat diketahui ada tidaknya pemborosan sumber daya, penyalahgunaan alokasi, penyimpangan prosedur, dan mekanisme yang keluar alur. Ketiga, ada inovasi. Terdapat 3 urutan kegiatan dalam rangka mencapai inovasi, yaitu belajar, kreativitas, dan imajinasi. Inovasi perlu dilakukan agar dapat beradaptasi dengan tuntutan perubahan yang dipicu oleh pergeseran selera pasar, meningkatnya harapan dan daya beli masyarakat, gaya hidup, kesejahteraan, ekonomi, pengaruh globalisasi, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Yang keempat, ada mutu. Mutu merupakan standar yang menjadi dasar untuk mengukur hasil capaian kerja. Selain itu juga sebagai pembeda dengan produk yang dihasilkan oleh lembaga sejenis. Konsep efektivitas, efisiensi, inovasi, dan orientasi mutu. Efektivitas menunjukkan tingkat ketercapaian target yang telah direncanakan, baik menyangkut jumlah maupun mutu hasil kerja. Efisiensi merupakan tingkat ketepatan realisasi penggunaan sumber daya dan bagaimana pekerjaan dilaksanakan, sehingga tidak terjadi pemborosan sumber daya, penyalahgunaan alokasi, penyalahgunaan prosedur, dan mekanisme yang keluar alur. Karakteristik ideal dari efektif dan efisien antara lain penghematan, ketercapaian target secara tepat sesuai dengan yang direncanakan, pekerjaan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat serta terciptanya kepuasan semua pihak. Karakteristik ideal dari tindakan yang berorientasi mutu dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik antara lain diarahkan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat sebagai pelanggan. Implementasi pendekatan inovatif dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintah merupakan sebuah keniscayaan khususnya dalam rangka meningkatkan kepuasan publik atas pelayanan aparatur. Nilai-nilai dasar komitmen mutu. Orientasi mutu. Berkomitmen untuk senantiasa melakukan pekerjaan dengan arah dan tujuan untuk kualitas pelayanan. Yang kedua, ada efektif, adalah berhasil guna, menunjukkan tingkat ketercapaian target yang telah direncanakan, baik menyangkut jumlah maupun mutu hasil kerja. Yang ketiga, ada efisien, adalah berdaya guna, dapat menjalankan tugas dan mencapai hasil tanpa pemborosan sumber daya dan hemat waktu. Yang keempat, ada inovatif, adalah suatu yang baru sebagai perwujudan ide kreativitas untuk meningkatkan mutu pelayanan. Target utama kinerja ASN yang berbasis komitmen mutu. Mewujudkan kepuasan masyarakat yang menerima layanan atau customer satisfaction. Dengan dikaitkan 3 fungsi utama pegawai ASN pada pasal 10, yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Maka dalam implementasi fungsi tersebut, pegawai ASN harus menunjukkan perilaku yang berkomitmen terhadap mutu, bukan sekedar menggugurkan kewajiban formal atau menjalankan rutinitas layanan. 5 pilar manajemen mutu. Pertama, ada komitmen, hasil mutu,
prosedur, berpikir efektif dan efisien, melibatkan orang lain di sekitar. Nilai dasar orientasi mutu. Yang pertama, membangun mindset dan komitmen pegawai terhadap budaya mutu. Yang kedua, meningkatkan mutu proses secara berkelanjutan. Yang ketiga, beradaptasi dengan perubahan. Yang keempat, memfokuskan kegiatan pada kepuasan pelanggan, baik internal maupun eksternal. Kelima, Anda membangun kerjasama kolegial antar pegawai dan dilandasi keikhlasan, kepercayaan, dan kejujuran. Selanjutnya, menampilkan kinerja tanpa cacat, zero defect, dan tanpa pemborosan, zero waste, sejak memulai setiap pekerjaan. Penerapan komitmen mutu atau implementasi komitmen mutu. Saya sebagai guru, penerapan komitmen mutu dapat diterapkan ketika melaksanakan proses pembelajaran dan pengabdian pada masyarakat. Antara lain, yang pertama, pada proses pembelajaran. Komitmen mutu pada proses pendidikan dapat dilaksanakan misalnya pada pembelajaran di kelas. Sebelum memulai pembelajaran, saya sebagai guru wajib membuat dokumen-dokumen pendukung seperti silabus pembelajaran dan rencana pembelajaran semester. Kedua dokumen tersebut digunakan guru sebagai acuan kegiatan apa yang akan dilaksanakan di kelas selama proses pembelajaran. RPS atau rencana pembelajaran semester berisi langkah-langkah detail kegiatan pembelajaran yang dirinci untuk setiap pertemuan. Selain itu, berisi model evaluasi dan referensi yang digunakan. Yang kedua, ada pada pengabdian pada masyarakat. Komitmen mutu yang dilakukan dengan merujuk standar operasional prosedur pengabdian pada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh guru. Pertama, ada memberikan pedoman atau panduan dalam perencanaan, pelaksanaan, pembelajaran, dan evaluasi, serta menyempurnakan kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh guru, sehingga pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dapat tepat sasaran dan membantu masyarakat menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Itu tadi presentasi dari saya mengenai komitmen mutu dan implementasinya saya sebagai seorang guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.